Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita terus memuji Allah dan lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya, sempurnalah amal-amal soleh kita kerjakan. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Usini wa iyyakum bittaqwallahi jalla wa ala faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Sungguh sukseslah hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya di antara salah satu bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada setiap muslim adalah menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agamanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu agama bukanlah hanya sekedar pilihan atau sekedar seseorang mencari waktu luang, namun ia adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bukan hanya kewajiban bagi seorang ustadz atau bagi seorang santri, tapi bagi setiap kaum muslimin, bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, yang telah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sama saja apakah dia itu adalah seorang pegawai atau seorang pimpinan, apakah dia itu seorang pekerja, atau dia itu adalah seorang presiden, atau dia seorang kepala rumah tangga, apakah dia itu seorang anak yang baru baligh, atau seorang yang sudah dewasa, atau yang seorang sudah tua. Selama dia itu muslim, maka wajib baginya menuntut ilmu agama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan dengan ala kulli muslimin, dengan lafaz kullun yang menunjukkan semuanya, keumuman tanpa batas apapun. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu dalam hadis ini bukanlah menuntut ilmu duniawi, melainkan maksudnya adalah menuntut ilmu agama yang mengenalkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala
Yang dengan ilmu agama tersebut seseorang mengenal mana tauhid dan mana syirik. Yang dengan ilmu agama tersebut ketika seorang mempelajarinya maka ia mengenal mana yang halal, mana yang haram, dan mana hal-hal yang harus ia tempuh sebagai bekal perjalanannya tatkala ia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu dalam hadis ini adalah ilmu syar'i. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri ibadatihi wa muamalatihi. Yang dengan ilmu agama ini menjadikan seseorang mengetahui kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap mukallaf, setiap orang yang diwajibkan syariat oleh Allah dalam mengerjakan tata cara ibadahnya, dan bagaimana hendaknya dia bermuamalah kepada dirinya, bermuamalah kepada Allah, dan bermuamalah kepada sesama manusia. Wal ilmu billahi wa sifatihi, itu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrihi, dan segala macam ilmu yang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan ilmu agama yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang khatib sampaikan di awal tadi, bukan maksudnya adalah mempelajari seluruh cabang ilmu agama. Bukan maksudnya mempelajari semua jenis-jenis dari macam-macam yang sangat banyak dari ilmu agama Islam ini. Akan tetapi maksudnya adalah seorang muslim wajib mempelajari ilmu agamanya yang tidak mungkin seorang muslim itu hidup tanpanya. Tidak boleh seorang muslim jahil tentangnya. Ilmu yang berkaitan dengan fardu ainnya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wajib di sini maksudnya adalah fardu ain. Yang wajib bagi seorang muslim mengenal Allah, mengenal tauhid dan mana syirik. Wajib bagi seorang muslim mengenal, dia mengetahui bagaimana dia melaksanakan tata cara salat yang benar, karena salat diwajibkan oleh Allah. Ketika seorang muslim dia memiliki harta yang banyak, maka wajib bagi dia mempelajari ilmu yang berkaitan dengan zakat. Seorang yang sebagai pedagang, wajib bagi dia mempelajari bagaimana tata cara muamalah dalam Islam. Seorang kepala rumah tangga, wajib bagi dia untuk menuntut ilmu agama yang berkaitan dengan bagaimana Islam menuntunnya untuk dia memperbaiki kehidupan di dalam rumah tangganya. Adapun ilmu-ilmu yang di luar itu, yang lebih dari itu, seperti seseorang mempelajari usulul fiqh, seseorang mempelajari berkaitan dengan ilmu bahasa Arab yang mendalam dengan ia mempelajari balaghahnya, mempelajari ilmu arudnya, dia ingin mempelajari tafsir secara mendalam dengan ia mempelajari usulut tafsir, qawaidut tafsir, dia mempelajari tentang fikih secara mendalam, maka itu hukumnya adalah hukum fardu kifayah. Ya, apabila seseorang, beberapa kelompok orang sudah mencukupi, maka tidak wajib ain baginya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ilmu agama adalah cahaya yang menaringi hidup manusia. Tanpa ilmu agama, seseorang bisa saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan yang diminta dan dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tanpa ilmu agama, seseorang bisa saja ketika dia beramal, ternyata amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa ilmu agama, ketika seseorang berucap, ketika dia melakukan satu amalan, berinteraksi sosial, bisa saja ucapan dan perbuatan yang ia lakukan
justru menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama akan mengantarkan seseorang untuk dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa yang menempuh suatu perjalanan baik yang hissi maupun maknawi, dia berjalan dengan kakinya, dengan kendaraannya, menuju majelis ilmu untuk menuntut ilmu, atau dia membaca Al-Quran, mentadaburinya untuk mencapaikan ilmu agama kepadanya, maka itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka janganlah kesibukan kita dalam mencari harta dunia menyebabkan kita lalai dan malas dalam menuntut ilmu agama. Betapa banyak fenomena kenyataan yang terjadi di zaman ini. Seseorang yang sibuk di dalam mengejar dunianya, pagi, siang, malam, dia isi kehidupannya hanya untuk mengejar dunia. Kemudian menyebabkan dia lupa untuk menuntut ilmu agamanya. Seorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari majelis-majelis ilmu. Bahkan terkadang sering menjadikan seseorang jauh dan melalaikan salatnya dan tidak lagi memperhatikan dalam kehidupannya mana yang halal dan mana yang haram. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, kunci-kunci yang dengan kunci tersebut seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di yaumil qiyamah. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau tentang keutamaan ilmu, orang yang menuntutnya dan para ahli ilmu lebih dari 130 pendalilan. Dan dari sisi pendalilan keutamaan ilmu yang beliau sampaikan, yang ada pada penomoran di pendalilan keutamaan 129 dalam kitab beliau, beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu di atas harta dunia sesuai dengan riwayat yang sahih dari seorang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memberikan nasihat kepada seorang tabi'in Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala. Maka perhatikan nasihat beliau, ma'asyiral muslimin. Berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyah." Wahai Kumail bin Ziyad, hati-hati manusia itu adalah aw'iyah, wadah. Hati, jantung hati kita ini adalah wadah. Wadah di dalam menampung kebaikan dan menampung keburukan. Fa khairuha aw'aha. Hati yang paling baik itu adalah hati yang menampung banyak kebaikan, menampung banyak ilmu-ilmu kebaikan. Yang mana ketika hati seseorang banyak diisi dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah, diisi dengan ilmu-ilmu agama, akan menjadikan hati tersebut menjadi hati yang salim, menjadikan hati tersebut hati yang mudah menerima nasihat, dan hati akan menggerakkan tubuh untuk melakukan banyak amal soleh. Dan sebaliknya apabila hati tersebut diisi oleh dosa dan maksiat, oleh perkara-perkara yang melalaikan, yang tidak mengantarkan kepadanya kebaikan akhirat, maka hati tersebut akan menjadikan anggota badannya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah bersabda, sesungguhnya di setiap jasad itu ada mudghah. Apabila mudghah segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Kalau buruk-buruk semuanya, itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib melanjutkan nasihatnya, "An-nasu salasah." Manusia itu terbagi jadi 3 bagian. Manusia yang ada di dunia ini hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang paling utama adalah muta'allimun. Yang pertama adalah alimun rabbani. Itu seorang ahli ilmu yang rabbani, yang ia senantiasa menuntut ilmu, mengamalkannya, dan kemudian ia ajarkan kepada yang lainnya dari sigorul ilmi ila kibarihi,
Dari mulai yang kecil sampai perkara yang besar. Kemudian yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang terbaik yang kedua adalah mereka orang yang senantiasa menuntut ilmu agamanya. Untuk ilmu yang menyelamatkan dia kepada jalan keselamatan. Dan adapun orang yang ketiga, orang yang paling buruk, hamajun ri'aun, itu orang awam yang hanya mengikuti hawa nafsunya, jauh dia bodoh tentang ilmu agamanya. Adba'u kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin, yang ia itu tidak punya prinsip dalam kehidupannya, sehingga dengan hawa nafsunya ia hanya mengikuti ajakan-ajakan tanpa petunjuk, dan dia terombang-ambing dalam opini dan fitnah dunia yang ada. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dunia ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'unah, dilaknat oleh Allah, mal'unun ma fiha, dilaknat semua yang ada dalamnya. Kalau kita membaca Al-Qur'an dan hadis, maka kita tidak pernah melihat Allah dan Rasul yang memuji sedikit pun tentang dunia ini. Maka Allah laknat dunia ini. Allah beri dia yang beriman atau tidak beriman, dia yang taat atau tidak taat, karena nilainya sedikit, tidak lebih besar daripada sayap nyamuk. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, wa alimun aw muta'allim, atau orang yang senantiasa belajar dan menuntut ilmu agama. Kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melanjutkan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu dapat menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Seorang yang menuntut ilmu agama, maka ilmu akan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang akan menimbulkan murka Allah. Dengan ilmu agamanya, ketika seseorang dimudahkan oleh Allah hartanya, maka dia akan pandai, dia akan benar di mana tempat-tempat dia infakkan harta tersebut, dan dengan cara apa ia mengambilnya. Dan ia akan memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, akan menjaga dia dan berikan ketenangan padanya. Namun harta yang terus dicari oleh seseorang, maka orang tersebut akan sibuk dalam menjaganya. Dia takut harta tersebut hilang, dicuri, dia bangkrut. Kemudian akhirnya dia tidak akan pernah puas dengan harta yang ia dapatkan, dan menjadikan dia semakin jauh dan semakin jauh daripada ketenangan. Kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan, al ilmu yazku 'alal infaqi wal malu tanqusuhun nafaqah. Ilmu itu akan bertambah kalau seseorang menginfakkan ilmu tersebut. Maksudnya ketika seorang menuntut ilmu, dia amalkan, diajarkan, maka ilmu itu akan menambah, akan bertambah pada dirinya, semakin kuat, dan akan menambah kemuliaan dari Allah. Karena Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Namun harta kalau terus dibelanjakan, maka dia akan berkurang. Kecuali harta yang disebutkan oleh Nabi disedekahkan, maka tidak akan berkurang. Namun harta yang dibelanjakan, semakin dibelanjakan, maka dia akan berkurang. Tidak hanya berkurang dari sisi nilainya, tapi harta yang terus dicari kemudian menjadikan seorang semakin jauh dari Allah, maka hartanya bisa menyebabkan turunnya kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang hina. Karena dengan harta tersebut bisa jadi orang akhirnya menjadikan dia mencari yang haram, meninggalkan yang halal, dan Allah akan bertanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia gunakan. Dan kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itulah sebagai hakim pemutus dalam kehidupan kita, tapi harta yang kita pegang, dia yang diputuskan. Harta ini boleh atau tidak, atau ini halal atau tidak, dia dihukumi, tapi ilmu yang menghukumi. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu bihi. Mencintai ilmu, dengan kita duduk dalam majelis ilmu dan menuntutnya, itu adalah merupakan dari agama.
bagian dari agama yang menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, yang menyebabkan seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu yaksibul alimu ta'ata fi hayatihi, dan ilmu itu akan menjadikan seorang yang berilmu ditaati, jadi teladan dalam kehidupannya. Wa jamilul uhdusati ba'da mautihi, dan setelah dia mati maka kebaikan-kebaikannya akan dikenang oleh banyak orang. Sebagaimana sampai saat ini nama Al-Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan seluruh para a'immah, ketika kita meneladani mereka dan membaca peninggalan-peninggalan dari ilmu mereka, akan senantiasa mereka terasa hidup karena kita mengucapkan rahimahumullah, selalu didoakan. Adapun orang yang sibuk hanya dengan hartanya, soni'atul mali tazulu bizawalihi, harta itu akan hilang bersama dengan hilangnya orang yang memilikinya. Seorang mengumpulkan harta sampai melupakan dia tentang akhirat, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, harta tidak akan dia bawa mati. Bahkan terkadang mata khazanul amlali wa amlali wa hum ahya. Para pemilik harta ini sudah dikatakan mati padahal dia masih hidup. Maksudnya adalah seorang memiliki harta ini, dia dikatakan mati padahal dia masih hidup, seolah-olah orang menjauhinya. Karena dia dikenal dengan hartanya tamak, pelit, menjadikan dia sombong. Bahkan dia mati sebelum dia wafat. Betapa banyak seorang yang dia mencari harta dengan harta yang haram, akhirnya dia pun korupsi, dan kemudian dia akhiri hidupnya di dalam jeruji penjara, waliyadu billah. Adapun ulama baku nama biaqiyad dahar, para ulama akan terus ada walaupun mereka sudah mati. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita sekali-kali mati melainkan kita mati di atas hidayatul Islam, di atas hidayatul sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Islam tidak melarang umatnya mencari harta, tidak melarang umatnya bekerja, berdagang, mencari kesuksesan dunia. Namun Islam mencela orang yang begitu sibuk mengejar dunia hingga melupakan dirinya dalam menuntut ilmu agama. Dia mencari dunia ke sana kemari, menjadikan dia melupakan salat kewajiban baginya, menjauhi majelis-majelis ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Perkara dunia itu telah melalaikan banyak manusia, melalaikan kalian sampai orang tersebut masuk dalam liang lahat. Akhirnya dia menyesal, sibuk bekerja dari pagi sampai malam, sampai akhirnya menjadikan ia tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, tidak ada waktu dalam menghadiri majelis ilmu, tidak ada waktu untuk belajar agama, bahkan tidak tahu bagaimana sholat yang benar, tidak tahu bagaimana mencari rizki yang halal. Ini yang dicela dalam syariatul Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahil bil akhirah. Allah membenci orang-orang yang hanya pandai tentang perkara dunia, tapi dia bodoh dengan perkara akhiratnya. Maka hendaklah masing-masing dari kita mengintrospeksi akan diri-diri kita. Sudah sebatas mana perhatian kita dalam mengisi waktu kita dalam ilmu dan amal. Jangan sampai keindahan perhiasan dunia menjauhkan kita dari mengingat akhirat, tempat persinggahan kita yang abadi.
Maka ingatlah sebagai penutup khutbah yang kedua ini akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasah. Kalau kita sudah mati, kita akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu. Keluarga kita ngikutin kita. Harta yang kita bawa dari kain kafan kita, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnan, 2 akan meninggalkan kita, wa yabqa wahidun, dan akan mengikuti kita terus walaupun kita mati cuma 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, ketika kita sudah masuk ke dalam yang lahat, keluarga kita meninggalkan kita. Harta yang kita bawa hanya yang kita bawa dalam kain kafan kita. Bahkan terkadang harta itu menjadikan setelahnya ahli waris saling bertengkar. Akan tetapi ikhwah, wa yabqa amalu, amal yang kita lakukan, amal soleh, amal baik yang kita tinggalkan, sedekah yang kita sedekahkan, anak yang mendoakan senantiasa orang tuanya, ilmu yang dia pelajari dia bermanfaat, maka itu akan terus menemaninya walaupun seseorang sudah wafat di dalam kuburnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih ulata umuril muslimin waj'alhum hudata muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin wa dammiril kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din wa dammir balada Israil wa syatti syamlahum wa farik jam'ahum innaka ala kulli syai'in qadir ya rabbal alamin. Istajibu du'aana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.